warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya-tanya ya Pak untuk seputar kebun singkong. Pertama-tama saya mau nanya, Bapak sudah berapa lama bertani singkong? Sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Pada saat COVID berarti? Iya. Oh, pas saat COVID itu berpengaruh nggak Pak ya? Itu tidak sih. Aman ya berarti ya? Ya sih, nggak butuh keramaian juga. Untuk luas lahan yang biasa digarap berapa Pak? Ini sih saya gunakan untuk singkong setengah hektaran. Setengah hektar Iya. ya? Setengah hektar. Ini lahannya milik pribadi atau sewa? Pribadi. Pribadi. Baik, selanjutnya pertimbangan utama Bapak kalau mau membuka lahan baru untuk menanam singkong itu apa Pak? Lahannya seperti apa? Kalau untuk buat lahan baru yang saya sudah mainkan ini menurun ya. Ya untuk yang supaya kos tidak lebih tinggi ya itu tetap yang menurun. Oh, lahannya menurun. Iya, kalau untuk singkong Untuk singkong ada lagi Pak? itu aja sih. Itu aja. Apakah dari jarak lahan ke jalan raya itu berpengaruh Pak? Kalau itu nggak pengaruh. Oh, nggak berpengaruh sama Iya. sekali ya? Jarak aman berarti. Oke, lanjut ya Pak ya. Menurut Bapak, apa yang membuat suatu lahan bisa dikatakan bagus untuk ditanami singkong selain menurun? Tanahnya kah atau apanya? Kalau untuk tanahnya harus tanah gembur. Tanah gembur. Oke. Selanjutnya dari pengalaman Bapak, faktor apa yang paling sering jadi alasan gagal panen atau hasil panennya kurang maksimal gitu Pak? Kalau yang saya alami sih hampir nggak ada gagal panen sih. Nggak ada gagal panen Iya, ya Pak? karena yaitu saya memilih singkong ini karena semua bisa kita gunakan. Dari kita bisa gunakan daunnya jadi sayur. Iya betul. Nah, nanti batangnya yang setelah kita pakai sudah kita panen, itu tinggal kita tancap lagi. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Oh iya betul. Jadi betul-betul saving cost lah. Oh gitu. Hemat biaya. Betul Tenaga juga. juga nggak perlu, langsung panen langsung tancap lagi. Tancap lagi, iya betul. Kalau hasilnya kurang maksimal Pak, mungkin tidak seperti biasanya, itu biasanya karena apa Pak? Kalau yang di lahan datar, tapi yang ada yang saya di lahan menurun ya. Iya. Nah itu kalau dia di lahan datar biasanya itu cenderung karena terlalu banyak air. Oh, terlalu banyak air berarti Pak ya. Iya. Makanya singkong ini kita nggak repotnya itu nggak perlu nyiram, nggak perlu ngepupuk. Iya betul sih. Baru ya itu saya paling singkongnya paling sebulan sekali bersihin pinggirannya itu aja. Kontrolnya sebulan sekali Iya, aja ya, cuma Pak? bersih pinggiran tanaman singkongnya dari tanaman yang lain yang kecil-kecil biasanya. Itu aja. Kalau curah hujan Pak, berpengaruh kah? Enggak juga sih. Oh, tidak Kalau untuk terlalu yang di curah berpengaruh. hujan kita di Balikpapan ya. Oh gitu. Untuk jarak dari lahan ke rumah itu berpengaruh nggak Pak untuk keputusan Bapak menanam di lahan tersebut? Enggak juga. Enggak juga ya Pak ya? Jauh nggak apa-apa karena itu Jauh ya, nggak apa-apa, kontrolnya karena itu juga jarang kontrolnya ya. kita jarang. Oke. Ini Bapak lahan pribadi, jadi ini saya nggak perlu tanyakan. Ini Pak, selanjutnya kita mulai agak banyak pertanyaannya nih Pak ya. Kalau di antara kesuburan tanah sama ketersediaan air, itu yang lebih penting yang mana Pak? Kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu jauh lebih penting atau sama pentingnya atau sedikit lebih penting Pak? Jauh lebih penting di kesuburan tanah. Oh, jauh lebih penting. Kalau air singkong kita dari curah hujan aja sudah cukup. Betul. Kalau kesuburan tanah sama topografinya, yang lahan menurun itu lebih penting yang mana ya Pak? Topografi. Topografinya. Saya memilihnya menurun karena ya itu. Tadi airnya mengalir ke bawah ya, betul. Itu sama pentingnya atau jauh lebih penting atau sedikit lebih penting Pak? Sama pentingnya lah Pak. Iya, lumayan lah ya Pak ya, sama pentingnya. Oke, untuk kesuburan tanah sama akses jaraknya Pak, lebih pentingnya Jarak antara apa ini? dari jalan raya atau dari rumah ke lahan gitu Pak? Kalau itu nggak masalah, biarpun kita tanam di pinggir jalan gitu ya, selagi Iya, ya. tanaman kita itu nggak masalah. Aman aja Pak ya. Oke, berarti kesuburan tanah jauh lebih penting ya Pak? Iya. Oke,
kesuburan tanah atau biaya atau luas lahannya Pak yang lebih penting? Luas lahan itu ya balik lagi dari yang ke pemilik ya Mbak ya. Butuh banyak atau tidak. Kalau saya kan kebetulan memang bilang ini sampingan, nggak terlalu dari penghasilan dari situ saya tidak seperti itu. Jadi dan juga saya juga sudah ada pembeli pasti setelah setiap panen. Jadi saya tinggal telepon teman-teman yang di pasar, langsung diambil Pak ya? sudah tinggal mereka ambil. Jadi nggak perlu cari pembeli lagi, nggak Iya repot. benar. Nggak perlu cari pasar lagi Pak ya? Iya. Oke, berarti saya kesuburan tanah ya Pak? Iya. Oke. Selanjutnya ketersediaan air atau topografi Pak yang lebih penting? Topografi betul. Ketersediaan air atau akses jarak dari rumah ke lahan Pak yang lebih penting? Oh iya, sorry. Juga sih itu juga kebetulan. Iya karena dibilang jarak air juga kita nggak pernah habis gitu kan. Betul, karena berharap dari hujan aja ya Pak? Jadi dibilang kita betul-betul dari hujan nggak pernah saya nyiramin atau saya mungkin pun enggak gitu kan. betul. Tinggal tunggu panen aja ya Pak ya? Panen sudah. Oke, selanjutnya ketersediaan air atau luas lahan Pak yang lebih penting? Kalau anu sih ya luas lahan. Luas lahan ya Pak ya? Sedikit atau jauh lebih penting? Sedikitnya ini lahannya maksudnya. Lebih penting mana gitu kan, tadi lebih penting luas lahan. Iya. Itu jauh lebih penting kah atau cuma sedikit lebih penting? Kalau lahan lebih luas ya lebih bagus. Lebih bagus ya Pak Iya. ya? Saya anggap jauh lebih penting ya? Lebih penting. Oke. Topografi atau akses dari rumah ke lahan? Topografi sepertinya. Iya, karena kalau jauhnya sih nggak masalah. Iya, nggak masalah ya. Karena ini pertanyaan sebenarnya dibolak-balik aja Pak. Kita cari aja. Ini jauh lebih penting ya Pak. Topografi atau luas lahan? Yang lebih penting? Topografi. Iya. Lebih penting ya Pak? Iya. Karena kalau luas lahan tapi kita Bisa juga ya. keluar rezeki lebih besar. Iya betul. Karena kalau kita air kita harus modal sawah kita harus buat panen. Itu pantas saya nggak ada lihat tadi Iya, di kan bawah. kalau sawah kan banyak pinggirannya di buat panen. Karena dia ada air. Supaya kita ya itu membatasi air ya ke situ. Iya betul. Tapi kalau kita sudah topografi ini bingung, kita nggak usah mikir lagi buat itu Dia lagi. mengalir aja, Sudah Pak, ya? mengalir aja. betul. Yang terakhir Pak, akses jarak atau luas lahan lebih penting? Ya pasti luas lahan sih Mbak. Luas lahan. Iya, kalau dapat lahan yang lebih besar ya Lebih pasti baik, Pak, ya? keuntungannya lebih banyak. Berarti jauh lebih penting ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya. Nah ini dia. Ini saya akan bertanya soal lahan A, B, dan C. Lahan A itu yang menurun, lahan B itu yang lumayan datar, yang di bawah tadi sedikit agak Iya. datar, dan lahan C itu lahan yang di sebelah kanan karena dekat sama Tanaman lain. ya betul, Kebun lain. kebun lain. Untuk lahan A Pak, kalau dilihat dari kriteria tadi, mana yang lebih baik dari kesuburan tanahnya, A, B, atau C? Atau sama aja? Sama aja sih. Sama aja ya Pak ya? Oke, sama aja. Selanjutnya ketersediaan airnya Pak, ketersediaan airnya bagus di lahan A, B, atau C? Sama sih Mbak, karena itu dia menurun terus kan ke bawah saya, jadi untuk air juga saya udah Oke, baik. memang nggak pernah. Topografinya lahan A, B, atau C? Sama sih Mbak. Sama aja ya Iya. Pak ya? Oke, siap. Nggak apa-apa, aman. Aksesnya ini sama aja ya, karena dekat juga dari sini. Iya. Jadi saya anggap sama aja. Yang terakhir luas lahan Pak, lebih luas yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya tadi Pak? Itu yang Untuk kalau singkong dari aja, Pak? Iya, singkong aja. Luasnya singkong sih Mbak. Oh gitu, itu di sebelah kiri berarti? Iya, sebelah kiri. Di sebelah kiri ya? Sebelah kiri, lebih luas. Oke.
Udah cukup, itu aja sih Kak yang perlu saya tanyakan. Paling saya butuh nama Bapak. Mama, nama panjang Bapak siapa? Riko Dwi Putranto, kayaknya double. Oke, Riko Dwi Putranto. Putranto. Oke, siap. Bapak terima kasih ya Pak. Baik. Sukses selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Dalila dengan NIM 2313011. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lahan Singkong Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Studi kasus pada pertanian singkong di kilometer 15 Balikpapan Utara. Latar belakang. Singkong merupakan salah satu komoditas pangan penting di Indonesia yang memiliki peran strategis, baik sebagai sumber pangan pokok alternatif, bahan baku industri, maupun sumber pendapatan bagi petani skala kecil. Tanaman ini dikenal memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lahan, sehingga banyak dibudidayakan oleh petani di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Balikpapan Utara. Meskipun demikian, keberhasilan budidaya singkong tidak lepas dari ketepatan dalam memilih lahan yang sesuai, karena karakteristik lahan yang berbeda-beda akan mempengaruhi produktivitas dan hasil panen secara signifikan. Dalam praktiknya, pemilihan lahan untuk budidaya singkong seringkali dilakukan berdasarkan pengalaman dan intuisi petani, tanpa mempertimbangkan secara sistematis berbagai kriteria yang saling memengaruhi, seperti kesuburan tanah, ketersediaan air, topografi atau drainase, aksesibilitas, dan biaya atau luas lahannya. Pendekatan semacam ini beresiko menghasilkan keputusan yang kurang optimal, terutama apabila petani dihadapkan pada beberapa pilihan lahan dengan karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pengambilan keputusan yang mampu mengakomodasi banyak kriteria sekaligus secara terstruktur dan terukur. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan berbagai faktor pertimbangan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini bekerja dengan cara menyusun permasalahan ke dalam struktur hierarki, kemudian melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antar kriteria untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria secara objektif. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada satu faktor saja, melainkan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan secara proporsional sesuai dengan tingkat kepentingannya. Penelitian ini mengambil studi kasus pada lahan pertanian singkong milik Bapak Riko Dwi Putranto yang berlokasi di kilometer 15 Balikpapan Utara. Bapak Riko telah menekuni usaha tani singkong selama kurang lebih 6 tahun. Dengan luas lahan garapan seluas setengah hektar yang berstatus milik pribadi, salah satu pertimbangan utama yang menjadi alasan pemilihan lahan tersebut adalah kontur lahan yang menurun atau topografinya menurun, hingga memudahkan aliran air turun ke bawah atau mengalir dan mengurangi resiko genangan yang dapat merugikan tanaman singkong. Sementara itu, faktor jarak lahan terhadap jalan raya dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam pertimbangan pemilihan lahan oleh petani, mengingat hasil panen singkong tidak memerlukan penanganan pasca panen yang mendesak seperti komoditas hortikultura. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system dalam pemilihan lahan yang sesuai untuk budidaya singkong dengan menggunakan metode AHP. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani, khususnya pada studi kasus lahan Bapak Riko Dwi Putranto, dalam mengevaluasi dan menentukan prioritas kriteria lahan secara lebih objektif, sistematis, dan terukur, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan hasil budidaya singkong yang lebih optimal. Kita lanjut ke Excel. Baik, penentuan prioritas pemilihan lahan singkong menggunakan metode AKP. Di sini ada beberapa tabel dan beberapa sheet juga, yang tentunya kita akan bahas satu-satu. Tabel pertama ini adalah informasi untuk sasaran
atau tujuan dari penelitian ini adalah pemilihan lahan singkong terbaik. Kita memiliki 5 kriteria di sini, yaitu kesuburan tanah, persediaan air, topografi atau drainase, aksesibilitas, dan yang terakhir biaya atau luas lahan. Tabel kedua ada tabel perbandingan antara dua kriteria atau per waste comparison. Di sini cara bacanya adalah kesuburan tanah 3 kali lebih penting dibandingkan ketersediaan air. Nah, untuk beberapa angka yang 0,0, ini teman-teman cara bacanya kesuburan tanah 0,33 dibandingkan topografi atau drainase. Yang artinya topografi atau drainase itu dianggap 3 kali lebih penting daripada kesuburan tanah. Kalau kalian tanya cara kok bisa dapat 0, itu karena AHP itu menganut prinsip resiprokal. Jadi menganut prinsip resiprokal, yaitu di mana jika yang dibandingkan ini tidak lebih penting daripada yang dibandingkan, itu dibagi dengan berapa nilai lebih pentingnya. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk bawah-bawahnya ya teman-teman. Nah, di sini ada kriteria dalam pemilihan lahan singkong. Kenapa di sini ada angka 1 yang berjejer? Karena jika kriteria yang sama itu dibandingkan, hasilnya akan satu. Karena tentunya sama pentingnya. Gitu. Jadi kesuburan tanah dibandingkan kesuburan tanah tentu sama pentingnya. Ketersediaan air dibandingkan dengan ketersediaan air sama pentingnya. Nah, tapi di sini ada yang sama pentingnya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Ketersediaan air dengan aksesibilitas itu sama pentingnya. Aksesibilitas dengan ketersediaan air sama pentingnya, makanya dapat angka 1. Nah, setelah semuanya kita isi, itu kita tinggal jumlahkan. Untuk menjumlahkannya kita mudah aja, kita tinggal pakai sum. Kita jumlahkan dari C18 sampai ke C22. Kita tinggal enter. Nanti hasilnya akan keluar dengan hasil yang sama. Begitu juga di kolom-kolom selanjutnya. Selanjutnya kita akan normalisasi matriks kriteria. Nah, teman-teman, untuk normalisasi ini sebenarnya caranya cukup mudah. Ini aku pakai fungsi ini karena ini gunanya kita tinggal drag ke bawah aja biar otomatis langsung keisi yang sesuai rumus di kolom pertama gitu teman-teman. C18 susunan tanah drag sampai C23, lalu kita atau slash. Nah, ini kita pakai tombol simbol shift 4 yang color ini hanya untuk enter dan hasilnya akan keluar otomatis. Begitu juga di tabel-tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya itu tabel bobot prioritas. Jadi setelah normalisasi kita prioritasnya. Ini juga cukup mudah. Ini kita tinggal average atau kita rata-ratakan. Tapi row yang sesuai ini di kesuburan tanah berarti ada di J18 sampai kan coba-coba average klik sampai aja langsung di hasilnya 25%. Juga di tabel selanjutnya ada tabel perhitungan nilai lambda. Ini juga mudah. Jadi ini jumlah kolomnya dapatnya tentunya dari sini ya teman-teman. Ini KT kesuburan tanah, KA dan air. Kita baca biar muat lagi aja. Ya, itu dari sini. Terus ini C23, E23.
Prioritasnya kita dapat jumlahnya itu beberapa prioritas, sesuaikan aja, kita masukkan. Lalu cara menghitung lambdanya kita tinggal kalikan jumlah kolom dan bobot prioritasnya. Kita tinggal klik, kita klik, kasih 6, kasih 8, klik, baru kita enter. Dan saya akan coba lagi di bawahnya sekali. Prioritas dan air. Dan yang terakhir ada hasil uji konsistensi. Jadi lambda maksimalnya ini cara menghitungnya tinggal jumlahkan aja dari atas sampai bawah di lambda ini. Kita coba. Ya. Langsung kurung, kita drag aja ke bawah. Akan keluar. Untuk cari CI-nya ini, aku akan membacakan dulu rumusnya biar kalian paham. Jadi, cari CI-nya adalah lambda maksimal kita kurangkan 5. 5 ini dari mana? Dari jumlah kriteria kita yang ada 5 tadi. Sumber panas, air, terus juga ada topografi drainase, tas, dan luas biaya atau luas lahan. Nah, untuk kurung dibagi 4. 4 ini dari mana? Karena seperti yang kita ketahui, untuk mencari CI, itu rumusnya lambda maksimal dikurang N atau jumlah kriteria dibagi N dikurang 1. Jadi jumlah kriteria itu dikurang 1. Jadinya kita bagi. Nah, ini kita coba aja. Kita dulu, karena ini ada 2 operasi hitungan. Lambda maksimal kita kurangi N, 5, ya, kita bagi N dikurang 1. Gitu. Ini hasil-nya akan keluar. Untuk RI ini, ada notes di bawah. Bisa dibaca, berdasarkan tabel random index SETI, untuk N sama dengan 5, itu jadi angka 0,9. Yang artinya ini adalah nilai mutlak. Kita nggak perlu ada perhitungan untuk tabel ini. Untuk cari caranya kita tinggal bagikan aja CI dan RI. Jadi kita tinggal flag, bagi. Nanti hasilnya akan sesuai. Ini sama aja teman-teman, bedanya ini aku bulatkan ya. Bulatkan round. Misalnya aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke sheet C1. Ini udah mulai bahas alternatif. Jadi aku punya 3 alternatif, lahan A, B, dan C. Untuk deskripsinya aku udah tuliskan di sini. Lahan A, B, C-nya gimana. Untuk singkatnya, lahan A itu topografinya itu menurun. Seperti yang ada di lapangan tuh, ada 3 jenis lahan yang bisa aku jadikan alternatif. Yang pertama, lahannya itu menurun. Yang aku taruh di lahan A. Terus lahan B itu, lahannya itu datar. Dimana seperti di pendahuluan tadi, bahwa pertimbangan petani itu bisa lahannya itu menurun agar aliran air itu lebih mudah mengalir. Karena para petani singkong ini tergantung sama air hujan. Jadi makanya itu banyak petani yang memilih untuk lahannya itu menurun. Nah, di lapangan ada sebagian kecil lahan yang itu lumayan mendatar, teman-teman. Dan itu membutuhkan tenaga ekstra untuk mengurusnya karena mengendap. Gitu. Dan lahan C ini adalah lahan yang tumpang sari atau tanami dengan tanaman lain selain singkong. Tapi tetap menurun ya teman-teman. Jadi aku mengambil 3 kondisi yang di lapangan tersebut untuk aku jadikan alternatifnya.
Nah, untuk di sini lahan A berdasarkan kesuburan tanahnya, ada tabelnya di sini. Lahan A dibandingkan lahan A tentunya sama pentingnya. Lahan A dengan B itu 5, ya 5 kali lebih penting dari lahan B. Lahan A dengan lahan C itu 3 kali lebih penting lahan A dibandingkan lahan C. Ini seperti yang aku bilang tadi, bahwa LHP itu menganut prinsip resiprokal ya teman-teman. Jadi ini sama aja seperti sheet sebelumnya. Nah, setelah kita konversi ke tabel, selanjutnya kita normalisasi alternatifnya. Nah, ini cukup mudah teman-teman. Ini kita tinggal bagikan aja dengan jumlahnya. Jadi misalnya aku mau cari banding B gitu. Aku tinggal bagikan aja yang ada di sini dan hasilnya keluar. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga berlaku di kolom-kolom lain. Kita coba lagi satu. Misalnya aku cari C banding C ya. Tinggal klik aja. Ternyata akan keluar. Nah, untuk mencari bobot prioritasnya ini juga lumayan mudah. Caranya, ini aku bacakan dulu rumusnya. Ini ada sum dalam kurung H6 sampai J6 dibagi 3. Itu maksudnya. Jadi kita jumlahkan satu baris ini karena kita carinya bobot prioritas A ya teman-teman. Kalau B kita cari di sini, kita cari di sini. Kita jumlahkan semua ini, baru kita bagi 3. Bagi 3 ini karena kita punya 3 alternatif. Kita langsung coba aja di sini. Ini karena kita ada 2 operasi perhitungan, jadi kita selalu pakai tanda dalam kurung ya teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman. Sum kurung nah dari sini kita drag ke bentuk kurung, baru kita bagi 3 sejumlah alternatif yang kita punya. Jadi misalnya akan keluar, kita coba lagi. Oke. Sum, kita drag lagi kolom B atau row B, kita tutup kurung baru kita bagi 3. Bentuknya juga sama. Sum, kita drag, tutup kurung baru bagi 3. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk perhitungan nilai lambdanya sebenarnya tidak jauh berbeda sama di sheet sebelumnya. Yaitu jumlah kolom kita ambil dari alternatif ini. E, C sesuai. Bobotnya kita ambil dari tabel bobot prioritas. Sesuai ya teman-teman. Lambdanya kita tinggal kalikan. Kita coba lagi untuk cari lambda di lahan A. Klik jumlah kolom, kalikan bobot prioritas lahan A. Misalnya akan keluar. Itu juga di B dan C. Aku juga konsistensi, ini sama aja teman-teman kayak sheet sebelumnya. Lambda maksimal, cara carinya itu tinggal kita jumlahkan semua di kolom lambda. Jadi kita sum. Dan setelah keluar. Untuk C-nya aku jelasin ulang. H12 atau lambda maksimal itu kita kurangkan 3 jumlah alternatif dan kita bagi 2. N dikurang 1. Jumlah alternatif 3 kita kurangi 1 jadi 2. Coba di sini. Sorry. Kurangi 3 jumlah kriteria atau alternatif kita. Kita kurang dulu karena ada lebih dari 1 operasi perhitungan. Kita bagi N dikurang 1. Hasilnya akan keluar. Nah, untuk RI ini, kalau yang tadi 5 kriteria itu di 0,90, untuk 3 kriteria atau alternatif itu di 0,58.
Untuk cari caranya gampang, kita langsung bagikan aja CI dengan RI. Nantinya kita akan dapatkan hasil yang sesuai. Dan semua perhitungan ini berlaku di kriteria-kriteria berikutnya, teman-teman. Jadi ini semua cara hitungnya sama. Nah, setelah semua itu, baru kita ke hasil perankingan akhir. Nanti kita langsung coba aja, teman-teman. Lalu, ya, jadi sekarang kita prioritas lahan B. Kita tambah sekian air, kita kali. Jadi kali tambah kali tambah ya, teman-teman. Boleh dikali C2, tambah lagi, balik lagi. Aduh, sudah. Kali lagi, C3, kita kali lagi, C4, kita tambah lagi, balik lagi ke 1, lahan kita kali di C5, prioritas lahan bergerak. Kita akan sesuai, itu juga untuk C. Sorry, ini lahan C ya sekarang. Kita tambah, balik lagi, kali, kita tambah, kali lagi, kan udah di topografi, kita kasih jadi ya sih itu aja, teman-teman. Lagi kita kali lagi, berarti tambah lagi, baru kita enter. Ini hasilnya coba aja ya, teman-teman. Ini udah ada versi presentasinya juga. Dan yang terakhir aku akan hasil perankingan. Nah, hasil perankingan ini kita nggak manual juga ya, teman-teman. Kita pakai rumus Excel juga. 36. Nah, rank 5 kalau tadi cek B kalau dan kemudian sudah huruf 36 lagi kalau lagi 38 sedikit ini karena presentasi kita ganti aja deh kalau misalnya sama aja karena tadi kita udah pakai rumus yang simbol shift 4 itu, kita tinggal drag ke bawah, hasilnya muncul. Udah, teman-teman. Nah, ini untuk kesimpulannya itu ada 5.
Pertama, terdapat 5 kriteria yang digunakan dalam menentukan kesesuaian lahan untuk budidaya singkong, yaitu kesuburan tanah, ketersediaan air, geografi atau drainase, aksesibilitas dan biaya atau luas lahan. Yang kedua, berdasarkan perhitungan AHP, diperoleh bobot prioritas kriteria dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, topografi drainase menempati prioritas tertinggi dengan bobot 49,33%, yang disusul dengan kesuburan tanah sebesar 25,02%, biaya luas lahan sebesar 12,29%, ketersediaan air sebesar 7%, dan aksesibilitas sebesar 6,35%. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor kontur atau drainase atau topografi lahan menjadi pertimbangan paling dominan dalam pemilihan lahan singkong, sejalan dengan pertimbangan aktual petani yang memilih lahan menurun agar aliran air mudah mengalir. Yang ketiga, hasil uji konsistensi terhadap matriks perbandingan berpasangan menunjukkan nilai konsistensi ratio atau CR sebesar 0,09, yang berarti berada di bawah ambang batas yaitu 0,1, sehingga penilaian yang diberikan dinyatakan konsisten dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan terhadap 3 alternatif lahan, yaitu lahan A, B, dan C, diperoleh hasil perankingan akhir dengan lahan A sebagai alternatif terbaik dengan skor 58,16%, diikuti oleh lahan C sebesar diikuti oleh lahan C dengan skor 31,04%, dan lahan B dengan skor 10,81%. Lahan A unggul karena memiliki nilai terbaik pada kriteria bobot tertinggi yaitu topografi atau drainase dan kesuburan tanah. Metode AHP dan yang terakhir, metode AHP terbukti mampu membantu proses pengambilan keputusan pemilihan lahan singkong secara lebih sistematis, terukur, dan objektif dibandingkan dengan pendekatan intuitif yang selama ini digunakan oleh petani, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis AHP untuk kasus serupa. Baik, sekian presentasi laporan penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.